Halo, apa kabar calon sejarawan? Kembali lagi di channel Sejarah Dunia. Seperti biasa, kami telah merangkum informasi-informasi tentang sejarah yang ada di dunia. Pada Perang Dunia Kedua, serangkaian kejadian memilukan terjadi dan menjadi perhatian masyarakat dunia akan kelamnya peperangan. Salah satunya adalah dijatuhkannya bom atom di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana peristiwa besar itu bisa terjadi? Nah, calon sejarawan, buat kalian yang penasaran, kami telah merangkum seputar sejarah kelam di Perang Dunia II. Simak baik-baik videonya ya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tepat pada 77 tahun yang lalu, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima, Jepang. Bom tersebut menyebabkan sebanyak 140.000 orang tewas dan memberikan efek radiasi yang bertahan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, negara Amerika Serikat dan Jepang terlibat sebuah konflik dalam Perang Dunia II dengan mengikuti kubu yang berbeda. Dalam peristiwa Perang Dunia Kedua tersebut, terdapat dua kubu, yaitu Blok Sekutu dan Blok Sentral. Blok Sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Sedangkan dalam Blok Sentral, terdiri dari Jepang, Jerman, dan Italia. Sebelum pengeboman terjadi, ketegangan antara Amerika dan Jepang telah meningkat selama beberapa dekade sebelum Perang Dunia Kedua. Amerika dan Jepang telah berperang selama hampir 4 tahun, tepatnya sejak April 1941. Konflik berdarah dan pertempuran sengit telah merenggut nyawa jutaan orang kala itu. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, Amerika memulai program pengembangan senjata atomnya sendiri. Proyek tersebut merupakan proyek rahasia yang diberi nama kode Proyek Manhattan dengan dipelopori oleh Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat. Para ilmuwan Amerika yang dipimpin oleh J. Robert Oppenheimer, bekerja untuk mengubah uranium dan plutonium menjadi bom atom. Proyek Manhattan tersebut mengadakan uji coba bom pertamanya di Alamogordo, New Mexico. Pada Mei 1945, perang di Eropa telah selesai, di mana pada saat itu Jerman menyerah tanpa syarat. Sekutu menyerukan Jepang untuk menyerah pada akhir Juli 1945, dan mengancam akan terjadi kehancuran total jika Jepang tak menyerah. Nah, calon sejarawan, meskipun Jepang mengetahui bahwa rekannya telah kalah dalam perang, Jepang tetap berjuang mempertahankan wilayahnya di Pasifik. Perlawanan Jepang kepada pihak sekutu lebih mematikan. Hal tersebut dibuktikan dengan setengah dari total korban pihak sekutu tewas pada saat 3 tahun terjadi perang di Pasifik. Para ilmuwan proyek Manhattan dan pemerintah Amerika percaya bahwa bom atom dapat mengakhiri perang dengan cepat. Hingga pada akhirnya Amerika memilih kota manufaktur Hiroshima yang memiliki populasi sekitar 350.000 jiwa sebagai target pertama. Pada 6 Agustus 1945 tepatnya pukul 8.15 pagi, bom atom uranium yang memiliki berat 9.000 ton dan diberi nama Little Boy, dibawa oleh pesawat pengebom B-29. Kemudian bom itu dijatuhkan di atas ketinggian 2.000 kaki, kota Hiroshima. Setelah bom tersebut dijatuhkan, bom tersebut meruntuhkan dan membakar sekitar 70% dari semua bangunan di Hiroshima dan membuat sekitar 140.000 warga Hiroshima tewas. Sisa bom berupa radiasi nuklir membuat peningkatan penyakit kanker dan penyakit kronis lainnya pada warga yang selamat dalam peristiwa tersebut. Setelah pengeboman di kota tersebut, sekitar 90% dokter dan perawat terbunuh dan hanya 3 dari 45 rumah sakit yang masih berfungsi. Hal tersebut membuat sebagian besar korban yang selamat meninggal tanpa menerima pertolongan dan perawatan. Setelah peristiwa di Hiroshima, Amerika kemudian meluncurkan serangan berikutnya. Kali ini bom plutonium yang berjuluk Fat Man, jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus, yang menewaskan sebanyak 80.000 orang. 6 hari setelah serangan di Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah pada 15 Agustus 1945. Nah, calon sejarawan, itulah ringkasan video dan cerita kelam di masa Perang Dunia Kedua. Semoga saja di masa yang akan datang tidak akan ada lagi perang mengerikan seperti ini ya. Nah, calon sejarawan, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Semoga dengan berita yang kami rangkum di atas, calon sejarawan dapat bertambah wawasan dan pengetahuannya. Oke calon sejarawan,
Sampai bertemu di video selanjutnya.